Dan banyak sekali member-member dari komunitas sebelah ya. Mereka itu curhat, mereka itu kena MC karena mereka ambil posisi sell. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Jadi kita ketemu lagi dalam video yang akan menganalisa ya. Jadi kita masuk ke analisa minggu ketiga di bulan November ya. Dan analisa ini akan berlaku dari tanggal 15 November besok sampai tanggal 19 November hari Jumat ya teman-teman ya. Nah jadi seperti biasa, mungkin teman-teman baru saja nonton video ini, tidak bosan juga Andrew mengingatkan ya, ada 3 hal yang teman-teman harus perhatikan dalam belajar video ini ya. Jadi yang pertama itu adalah saksikan ya video ini di layar yang besar, karena di sini kan Andrew banyak sekali menampilkan chart. Jadi kalau teman-teman nontonnya di HP, nanti chartnya nggak kelihatan ya. Jadi Andrew sarankan nontonnya di laptop atau di PC yang layar besar, atau di Smart TV juga boleh ya. Yang kedua ya, gunakan headset apabila kualitas audionya kurang jelas. Ketiga, siapkan alat tulis untuk mencatat ya apa-apa saja yang Andrew sampaikan ya. Jadi teman-teman catat apa yang Andrew sampaikan, karena di sini Andrew banyak sekali menampilkan di mana entry-nya, di mana stop loss, dan juga di mana take profit-nya ya. Apabila teman-teman sudah siap, saksikan video berikut. Oke, kalau gitu kita akan mulai teman-teman ya. Jadi berbeda dengan minggu sebelumnya, kali ini Andrew pakai ya, ini platformnya ini adalah MetaTrader 5 teman-teman ya. Di sini ada tulisan exclusive market lah, ini live ya. Dan juga ini real account ya. Jadi Andrew menggunakan real account supaya harganya ya ini bukan harga demo ya. Ini kita menggunakan harga yang real ya. Nah jadi pair pertama yang Andrew mau bahas adalah GBP USD untuk time frame H4 ya. Masih banyak teman-teman yang nanya, Pak kenapa pakai H4? Oke. Karena untuk analisa mingguan ya, ini kalau kita pakai time frame lebih kecil, misalnya M5 atau M15 atau M30, itu nanti harganya cepat expired atau tidak valid. Jadi karena ini Andrew buatnya adalah untuk video 1 minggu sekali, jadi Andrew pakai yang H4. Jadi alasannya itu teman-teman ya. Nah pair pertama yang Andrew mau bahas itu adalah GBP ya. GBP terhadap USD pound sterling ya. Nah dari sisi fundamental, pound sterling ini kembali terseret ya, melemah sebesar 0,31% atau berakhir di level teman-teman bisa lihat sendiri di 1.34128 ya. Bahkan low-nya ada di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini low-nya ada di harga 1.33525 ya teman-teman ya. Dan ini merupakan terendah sejak bulan Desember 2020 dengan data yang menunjukkan ekonomi UK tertinggal dari saingannya pada periode bulan Juli sampai September. Dan ini tidak banyak membantu pergerakan pound sterling ya teman-teman ya. Nah jadi itu dari sisi fundamental. Nah sekarang kita akan masuk ke sisi teknikal ya. Jadi mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu ya,
perbedaan antara analisa fundamental dan teknikal itu apa sih? Ya, jadi gini teman-teman. Analisa fundamental itu digunakan ya untuk mengetahui mengapa harga naik atau mengapa harga turun. Ya, jadi fundamental itu adalah analisa yang bersifat berita. Ya. Sementara analisa teknikal ya itu adalah analisa yang bersifat hitung-hitungan ya, chart atau support resistance itu adalah teknikal yang menggunakan dasarnya itu adalah candlestick, itu semua teknikal ya. Dan analisa teknikal itu digunakan untuk mengetahui kapan kita akan buy, di mana stop loss, di mana take profit. Nah, itu kita menggunakan analisa teknikal. Jadi kalau ada pertanyaan yang tanya sama Andrew ya, Pak, lebih baik kita menggunakan analisa fundamental atau teknikal? Maka Andrew jawab keduanya ya. Maka teman-teman harus bisa menggabungkan analisa fundamental dan teknikal untuk bisa menganalisa pergerakan market yang akan datang. Jadi itu jawabannya teman-teman ya. Nah, jadi sekarang ya Andrew akan masuk ke analisa teknikal, di mana kalau kita menggunakan analisa teknikal kita tidak bisa bersifat subjektif ya. Itulah kenapa Andrew selalu mengeluarkan alat ya, supaya sekali lagi tidak bersifat subjektif ya. Kalau Andrew menggunakan alat, tentunya analisa Andrew dengan trader yang lain pasti akan sama ya, pasti akan tidak ada perdebatan atau debatable ya, karena menggunakan alat yang sama. Tetapi ada kemungkinan kalau trader lain menggunakan alat yang beda, yaitu bisa saja terjadi perbedaan ya karena alatnya beda. Walaupun chartnya sama, alatnya beda, ya cara analisanya juga beda. Jadi gitu teman-teman ya. Nah, jadi Andrew akan keluarin dulu alat yang pertama ya. Nah, sebelum Andrew keluarkan, teman-teman lihat ya. Jadi secara kasat mata teman-teman ya, kalau kita zoom out, dia ini trennya ini adalah bearish ya, bearish trend. Nih Andrew tunjukin ya. Jadi dia bearish ya, ini dia bearish trend ya. Tapi sekali lagi dalam membuat analisa kita nggak bisa membuat analisa yang subjektif ya. Jadi Andrew akan keluarkan dulu alat yang pertama teman-teman. Nah, alat pertama yang Andrew mau pakai ya teman-teman ya, itu namanya adalah ProWay ya. Jadi ProWay Profit Training 2021. Kalau diklik akan masuk ke dalam website profitsigning.com ya. Dan kalau mau hubungin Andrew dan tim, silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880. Kalau sudah, kita tinggal klik OK teman-teman. Nah, muncul ya. Nah, lihat ProWay ini juga mempunyai satu petunjuk yang sama bahwa ini trennya adalah bearish ya. Dia berada di dua channel yang ini, dia bearish ya. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan di mana kita akan melakukan entry ya, atau di mana kita akan melakukan stop loss atau take profitnya? Jadi Andrew akan minta bantuan atau Andrew akan menampilkan alat yang kedua teman-teman ya, untuk menunjukkan di mana support dan resisten ya teman-teman ya. Nah, alat kedua yang mau pakai ya, jadi ini namanya adalah auto suppress profit training, dan kalau diklik akan masuk ke dalam website profitsigning.com. Dan sekali lagi kalau mau hubungin Andrew dan tim, Telegram atau WhatsApp 081599108880. Kalau sudah seperti ini kita tinggal klik OK teman-teman. Nah, ini sudah muncul teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi ProWay-nya dia mengarah bearish, dan auto suppress-nya ini dia sudah menunjukkan di mana support dan resistance secara otomatis ya teman-teman ya. Nah, jadi auto suppress itu dia fungsinya adalah ya dia bisa menggambar support dan resistance secara otomatis ya. Di sini Andrew zoom ya. Jadi kalau garis yang berwarna orange ya, orange ini dia itu adalah pivot ya. Sementara kalau yang hijau pertama ini adalah resistance 1, ini resistance 2, dan ini resistance 3 ya. Jadi menurut Andrew, karena di sini trennya adalah bearish ya, dan di sini dia areanya masih berada di atas resistance 1 dan berada di resistance 2, tetapi di sini dia sudah mulai tembus lagi yang resistance 1 untuk ke bawah. Artinya buat teman-teman yang mau ambil posisi ya, Andrew sarankan untuk minggu ini ya,
Teman-teman bisa ambil posisi ya, tadi trennya itu kan bearish, jadi ambil posisinya sell. Hanya sellnya itu jangan jangan buru-buru. Jadi Andrew sarankan teman-teman kalau mau sell kita pakai yang namanya pending order ya. Nah, Andrew bisa kasih saran kalau teman-teman mau pending order ya, itu teman-teman bisa ambil di sini teman-teman ya. Jadi silakan pasang yang namanya sell ya, sell stop. Sell stopnya itu adalah di 1.33853. Angka ini dari mana? Itu sama dengan adalah pivot ya, pivotnya ya, pivot pointnya di sini. Oke, sekali lagi pivotnya ini ya sudah ditentukan oleh auto suppress gitu loh ya. Jadi silakan aja teman-teman ambil di sini untuk sell stop ya. Nah, jadi pertanyaannya, Pak, kalau langsung naik gimana? Nah, kalau langsung naik berarti teman-teman tidak ambil posisi aman. Tapi tetap aja ketika dia kena sell stopnya, teman-teman bisa pasang yang namanya adalah stop loss. Ya, stop lossnya di sini teman-teman. Itu adalah di R2 ya. R2-nya ini Andrew tulis dulu teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman pasang stop loss ya, stop loss. Itu harganya di 1.34 ya, 1.34602. Nah, baru kita cari di mana kita akan ambil take profit. Ya, kita tarik dulu. Nah, kita ambil yang di ini kan support 1 ya. Ini kan support 1 nih. Ini pivot ya. Ini pivot, ini support 1, support 2, support 3. Nah, jadi kita ambil yang di sini, teman-teman. Nah, kita ambil yang di sini ya sebagai, apalagi di sini ya, teman-teman juga lihat di sini Pro W-nya masih ada di sini. Jadi ini masih sangat-sangat mungkin dia menyentuh yang support 3. Jadi Anda akan pilih ini sebagai take profit ya, take profit. Ya, itu di support 3 ya, S3 ya. Itu sama dengan ya harganya itu ada di harga 1.32. 1.32646. Nah, gitu loh teman-teman ya. Nah, jadi ini ya analisa Andrew ya untuk minggu ketiga di bulan November ya. Market ini adalah GBP USD H4 ya. Sekali lagi sell stop 1.33853, stop loss di 1.34602 dan take profit ya di support 3 1.32646 ya. Dan support, resisten ya, dan juga pivot ini setiap hari, setiap 4 jam dia akan update terus. Ya, dia akan update terus, tapi sayangnya kan teman-teman nggak punya alatnya. Jadi teman-teman hanya bisa lihat dari YouTube ini yang sekarang yang dibuat. Tapi kalau teman-teman punya alatnya, dia akan update per 4 jam. Ya, tergantung time frame berapa yang kita pakai. Kalau kita pakainya 1 menit ya, dia akan update 1 menit sekali ya. Oke, kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Euro USD ya. Oke, Euro USD sudah keluar ya. Jadi sama, ini juga masih bearish trend. Teman-teman lihat ini masih bearish trend ya. Pro W-nya juga nunjukin ini bearish. Dan sekarang harga itu malah sudah berada di bawah dari pivot ya. Dia berada di bawah dari pivot. Pivotnya kan yang ini teman-teman ya. Dia berada di bawah dari pivot. Jadi Andrew nggak ragu lagi ya, Andrew nggak ragu lagi untuk menyarankan untuk teman-teman bisa ambil posisi sell ya. Karena kenapa? Dia sudah tembus ya, dia sudah tembus pivotnya ya. Tapi sayangnya dia tembusnya sudah dari berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8 candlestick ke belakang ya. Jadi Andrew akan tidak langsung buru-buru sell ya. Teman-teman kalau mau sell itu di support 1 ya, support 1 di sini teman-teman ya. Kita tulis dulu. Nah, jadi silakan teman-teman pasang ya, pasang yang namanya sama sell stop. Ya, sell stop itu di support 1 ya, support 1 sama dengan harganya itu ada di 1.143 ya, 18. Nah, kita sell stopnya di sini teman-teman. Jadi kalau dia tembus lagi yang support 1 baru teman-teman ambil posisi sell. Dan ingat ya, selalu pasang pengaman. Pengamannya apa namanya? Pengamannya itu adalah disebut dengan stop loss ya, stop loss. Nah, stop loss ya, kita pasang stop loss. Itu stop lossnya itu di R1 ya, resistance 1.
itu harganya di 1.14761 ya, stop lossnya di sini. Tadi Andrew lupa jelasin dari sisi fundamental ya, jadi belum terlambat juga ya. Jadi euro ini kembali berakhir di zona merah dengan menetap, teman-teman sekarang lihat harganya di 1.14423 pada penutupan sesi perdagangan Sabtu dini hari ya, dan itu merupakan level terendah sejak bulan Juli 2020 seiring dampak dari Consumer Price Index CPI yang dirilis waktu Rabu ya, yang membuat dolar tampak lebih tinggi secara signifikan dalam jangka pendek, dan mungkin The Fed perlu pengetatan kebijakan lebih tepat ya. Oke, jadi di sini Andrew sudah sampaikan analisa teknikalnya. Jadi kita sell stop di S1 1.14318, stop lossnya 1.14761. Nah, baru kita cari di mana kita akan melakukan take profit ya. Take profitnya di sini teman-teman. Nah, ya take profitnya di sini itu di S3 support 3 ya. Di sini Andrew langsung tulis aja ya, kita langsung pasang yang namanya adalah take profit. Take profit ya, take profitnya itu di S3 ya, itu harganya ada di 1.1 ya, 1.13875 ya teman-teman ya. Oke, kita pasang take profit di sini ya. Nah, jadi ini ya analisa Andrew untuk euro ya, time frame H4 ya, minggu ketiga di bulan November. Sekali lagi sell stop ya 1.14318, stop loss di 1.14761 dan take profit di 1.13875. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Australian Dollar USD. Nah, ini sudah muncul ya Australian Dollar USD dari sisi fundamental ya teman-teman ya. Jadi dolar Aussie ini disebut dengan risk appetite kembali berada di zona, teman-teman bisa lihat sendiri dia sudah ada sedikit retracement ya, dan berakhir di level 0.73290 ya, mencatatkan penutupan level terendah ya selama sebulan terakhir seiring dolar Aussie mendapat tekanan akibat dari penguatan pada dolar Amerika untuk sesi kedua berturut-turut yang cukup tinggi ya. Di sini ada supportnya teman-teman ya. Di sisi lain, laporan employment Australia untuk bulan Oktober melemah dengan total lapangan kerja menurun dan tingkat pengangguran meningkat, dan ekonomi kehilangan 46.300 ya, 46.300 pekerja menandai penurunan ketiga berturut-turut. Selain itu, pengangguran naik menjadi 5,2%, itu naik tajam dari 4,6%, dan data tersebut mengirim dolar Aussie lebih rendah. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada sedikit kontradiksi ya antara Pro-Way dengan auto suppress. Kontradiksinya dijelasin. Jadi Pro-Way-nya ini dia bearish trend ya, tetapi di sini dia ada sedikit bentuk U dan dia sudah membentuk satu retracement ya. Tetapi yang kita ikut itu, yang kita lihat itu adalah tren besarnya ya. Tren besarnya apa? Bearish. Jadi menurut Andrew kalau teman-teman mau ambil posisi, artinya harus tunggu dia turun lagi ke bawah. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Jadi kita ambil angka di pivot yang di sini teman-teman ya. Pivot ini kan level yang paling krusial atau menentukan ya. Kalau dia lewat di atas pivot artinya bullish trend, tapi kalau dia di bawah artinya dia adalah bearish trend ya. Nah, di sini ya posisi ini kita nggak bisa ambil instant order. Jadi Andrew sarankan buat teman-teman sedikit bersabar, makanya Andrew kasih suggestion adalah sell stop. Ya, sell stop itu berada di pivot ya. Pivotnya itu ya, pivot itu harganya di kalau dia break 0.73056 ya. Jadi kalau dia break pivot, teman-teman boleh sell ya, pasang aja pending order ya. Tapi skenario lain adalah kalau dia langsung ke atas. Nah, kalau misalnya skenarionya dia langsung ke atas, dia langsung ke arah resistance 2 atau resistance 3, maka teman-teman nggak ambil posisi, yang artinya ya teman-teman nggak rugi dan juga nggak untung gitu loh. Tapi kalau mau pasti ya sudah pasang aja
sell stopnya di pivot di 0.73056, baru kita pasang yang namanya stop loss ya. Nah, menurut Endo stop lossnya itu ya, karena di sini dia sudah menyentuh resisten 1. Menurut Endo stop lossnya itu teman-teman bisa pakai di resisten 2 ya. Jadi ini kita bisa jadikan sebuah stop loss ya. Endo tulis ya teman-teman ya, stop loss itu di R2 ya. R2 itu resisten 2 ya teman-teman, itu harganya di 0.73594 ya. Nah, baru deh kalau sudah seperti ini kita cari di mana take profit ya. Jadi ini support 1, support 2, support 3. Kebetulan di sini juga ada pro way-nya berpotongan. Nah, maka menurut Endo di sini adalah di mana level take profit paling ideal menurut Endo ya. Nah, ini ya. Karena Endo juga ngitung atau mengeluarkan analisa nggak bisa asal-asalan ya. Endo harus berdasarkan chart yang ada di depan ya. Oke, kita langsung tulis aja teman-teman ya. Kita langsung tulis take profitnya ya. Take profitnya itu di support 3 S3 ya, sama dengan itu harganya di 0.72178 ya. Ini adalah take profit. Nah ya, jadi dalam menentukan analisa Endo nggak bisa asal-asalan ya, harus punya data, harus punya chart, harus punya basic, harus punya dasar ilmiahnya teman-teman ya. Nggak bisa kita tebak-tebakan seperti dukun, nggak bisa ya. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu USD Swiss franc ya teman-teman ya. Oke, USD Swiss franc ini kebalikan dari GBP, kebalikan dari Euro, dan juga kebalikan dari Australian dollar USD, dimana dia ini sudah berubah dari bearish trend ya, dia berubah menjadi bullish ya. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini dia sudah berada harganya itu di antara pivot dan juga R1 ya. Jadi menurut Andrew kalau teman-teman mau ambil posisi beli ya, karena di sini trennya ada bullish, teman-teman bisa belinya di sini ya, itu di resistance 1, di mana dia sudah beberapa kali mencoba tapi gagal lagi, seperti lagu aja ya. Nah, jadi menurut Endo kalau teman-teman mau coba ya, teman-teman bisa pasang yang namanya pending order, yaitu buy stop ya. Buy stop di R1 ya, sama dengan itu harganya di 0.922 ya, 0.92266 ya. Buy stop di sini artinya apa? Kalau misalnya harganya terus naik, dia akan nyentuh buy stop dan teman-teman akan beli di sini. Jangan lupa kita pasang yang namanya adalah stop loss ya. Stop loss itu Endo rasa tidak perlu jauh-jauh karena di sini trennya juga bullish. Di sini Endo pasang di pivotnya sebagai stop loss ya. Oke, Endo tulis dulu stop loss ya, stop loss di pivot ya. Stop loss pivot itu harganya ada di harga 0.91 0.91994 teman-teman. Stop loss di sini ya. Nah, kalau kita sudah pasang stop loss, baru kita cari di mana kita mau take profit ya. Take profitnya di sini Endo lihat ada resistance 3 paling atas di sini ya. Jadi ini kita bisa jadikan sebuah take profit ya. Take profit Endo tulis ya, take profit itu di R3 sama dengan itu harganya 0.92 0.92785 ya ini. Jadi ini ya analisa Endo untuk USD Swiss franc. Sekali lagi buy stop 0.92266, stop loss ya di 0.91994 dan take profit 0.92785 ya. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu market Asia USD Japanese Yen ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini USD Japanese Yen dia sebenarnya ini cenderung flat ya, tetapi masih terlihat lebih arah bearish ya, dan harganya ini berada di pivot dan berada di support 1 yang artinya apa? Ya, apalagi dia di sini dia sudah coba tembus yang support 1 tapi dia gagal. Nah, dari sisi fundamental ya teman-teman ya, dolar Amerika Serikat meneruskan rally-nya terhadap Japanese Yen setelah mata uang Amerika Serikat naik tajam pada hari Rabu ya, seiring data Consumer Price Index Amerika Serikat yang menunjukkan penguatan untuk bulan lalu pada laju tahunan tercepat 1990
dan memicu spekulasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang diharapkan dengan USD Japanese Yen ditutup di level 114 poin ya. Andrew harap ya 113.910 ya. Itu adalah penutupan terakhir. Jadi dia sempat break di sini yang tadi Andrew bilang 114 itu ya. Di sini kira-kira di 114.260 ya, tapi akhirnya dia turun lagi, malah dia coba Andrew lihat ini akan turun lagi ya. Oke. Jadi tadi Andrew sudah bilang di sini pivotnya dia sudah tertembus dan di sini ada support 1. Jadi Andrew bisa kasih suggestion ya di sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa ambil suggestion di sini ya. Ini kalau teman-teman mau ambil posisi sell, kita pasang yang namanya adalah sell stop ya. Sell stop itu di support 1 ya, support 1 itu harganya di 113 ya, 113.842 teman-teman ya. Nah, ini sell stop ya. Nah, jangan lupa untuk stop lossnya. Kalau di sini terlalu dekat, Andrew ambil di resistance 1 ya. Jadi untuk stop loss ya, ini adalah stop loss yang ideal sekali. Itu di resistance 1-nya teman-teman ya. Kita tulis dulu stop loss. Oke, stop loss itu harganya di 114 ya, poin 191 ya. Itu di resistance 1 ya teman-teman. Resistance 1. Oke. Oke ya, stop loss di sini. Lalu kita tinggal cari di mana kita akan menentukan take profitnya. Jadi kalau teman-teman sell stop di sini ya. Oke. Kalau menurut Andrew take profitnya nggak bisa banyak ya. Ini apa adanya ya, jujur dia nggak bisa banyak, nggak bisa sampai sini ya. Tapi ya sebenarnya bukan nggak bisa, tapi butuh waktu ya, butuh waktu. Tapi kalau teman-teman mau pasti, teman-teman pasang di sini ya. Nah, jadi ini kalau teman-teman mau pasti kena take profit, pasangnya di sini ya. Nah, jadi silakan teman-teman pasang take profit di sini kalau mau pasti. Ini ya, take profit itu berdasarkan dari support 3 ya, S3 itu harganya di 113.493. Tapi untuk monthly ya, untuk monthly kalau teman-teman mau tunggu lebih lama, mau sabar, bisa saja ya, bisa saja dia ke area yang sini ya. Itu tidak menutup kemungkinan dia bisa ke area yang sini ya. Area sini itu coba Andrew cek ya, ini ada di low-nya itu ada di berapa. Oke, low-nya itu ada di 112.716 ya. Jadi di sini teman-teman. Nah, 716. Oke. Jadi kalau teman-teman mau sabar, teman-teman bisa pakai take profit yang lebih jauh, mungkin 1 bulan ke depan ya take profit. Dan tentunya setiap minggu Andrew update ya. Tapi sementara teman-teman boleh pasang di sini, pasang take profit ya. Untuk ini kita pasang untuk take profit monthly ya. Jadi itu harganya di 112 ya, 112.716 ya. Sekali lagi kalau mau pasti ya, teman-teman pasang aja di S3 113.943. Tapi kalau teman-teman mau agak sabar, tunggu lama ya, teman-teman bisa lihat di 112.716. Dan sekali lagi setiap minggu Andrew akan update analisanya. Makanya buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu, karena subscribe itu kan gratis. Dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan bisa mendapatkan suggestion dari Andrew gitu loh ya. Oke, kita lanjut ke market selanjutnya, yaitu market gold ya, emas ya. Ini teman-teman pasti tunggu-tunggu ya. Oke, teman-teman, luar biasa ya market emas ini ya. Minggu ini sangat-sangat dahsyat sekali. Kenapa ya? Kenapa dahsyat ya? Dia terbang ya, terbang tinggi ya. Dan kalau teman-teman sudah follow dari video profit sharing, sebenarnya video minggu kedua di bulan November, Andrew lewat video profit sharing juga Andrew sudah prediksi bahwa emas itu akan terbang ya. Pasti teman-teman nggak percaya dong, yang benar. Ya udah, teman-teman buka aja video yang sebelumnya minggu kedua, coba lihat dibuka bagian emas. Andrew sudah prediksi emas ini akan terbang ya. Andrew sudah prediksi.
Tapi yang Andrew tidak sangka adalah dia terbangnya setinggi ini, ya. Yang Andrew nggak sangka-sangka, sekali lagi, dia naik sejauh ini Andrew tidak sangka, ya. Jadi video sebelumnya Andrew hanya tebak, Andrew hanya analisa dia kira-kira di 1840-an, ya, di area sini teman-teman, ya. Andrew prediksi itu di area sini teman-teman. Ternyata dia tembus, ya. Dia terbang ke 1864. Dan banyak sekali member-member dari komunitas sebelah, ya. Mereka itu curhat, mereka itu kena MC karena mereka ambil posisi sell. Mungkin teman-teman yang pakai jasa toko sebelah atau pakai signal sebelah, teman-teman yang sell, ya, pasti teman-teman MC, ya. Andrew jamin, ya, Andrew pastikan teman-teman MC. Tapi untuk member-member profit sharing semuanya profit, ya, semuanya profit. Kenapa? Karena kita sudah merilis, ya, kita sudah memperhitungkan bahwa emasnya naik, ya, kita sudah memperhitungkan emasnya naik. Dan teman-teman silakan cek aja video sebelumnya, dan teman-teman yang sudah menjadi member signal, teman-teman cek saja signalnya. Kita sudah ngomong buy, ya, kita sudah ngomong beli, buy, karena kita lihat gold ini terbang. Oke lah. Karena sudah lewat, kita nggak usah bahas terlalu panjang, ya, karena kan sudah lewat. Nah, sekarang Andrew akan buktikan bagaimana analisa Andrew untuk 1 minggu ke depan. Oke, ya. Jadi gini teman-teman, dari sisi fundamental, spot emas ini meneruskan penguatannya untuk sesi ke-6 berturut-turut seiring Federal Reserve mungkin akan menaikkan suku bunga yang lebih tinggi di tengah ekspektasi kenaikan inflasi. Jadi itu sebabnya. Sementara dolar yang terus menguat belum dapat membantu masalah tersebut. Di mana harga spot gold telah naik, ya, teman-teman bisa lihat sendiri, itu tertinggi ini di sini teman-teman, ya. High-nya itu ada di 1868.58, ya teman-teman. Dan itu adalah level terakhir yang disentuh pada bulan Juni, dan sebagian besar pedagang Wall Street mengatakan komoditas tersebut sekarang siap untuk breakout. Bayangkan, ya. Jadi kita lihat sekarang harga emas sudah terbang, tapi akan terbang lagi. Nah, oke, ya. Jadi kita lihat ini emas akan terbang, ini kita lihat masih mau terbang lagi. Jadi jangan sampai teman-teman terpengaruh. Wah, Pak, kalau saya buy sekarang sudah terlalu tinggi. Memang benar sudah terlalu tinggi, tetapi akan ada harga yang lebih tinggi lagi. Jadi analoginya adalah di atas langit ada langit. Apalagi teman-teman bisa lihat sendiri, ini pro way-nya itu adalah sangat-sangat bullish, dan di sini dia baru saja break, dia punya pivot, yang artinya apa? Artinya ini emas kita lihat akan terbang lebih jauh lagi. Oke, kita lihat, ya. Jadi buat teman-teman yang mau ambil posisi, Andrew sarankan teman-teman langsung aja buy, ya, langsung buy, ya. Ambil posisi buy now, ya, buy now. Harganya sekarang ada di 1864, ya, poin, ya, 58. Ya. Tapi ingat, ya, teman-teman, ya, kalau dia turun dulu nggak usah takut, ya. Karena kenapa? Kalaupun dia turun, itu adalah merupakan satu koreksi yang biasa atau merupakan satu gelombang yang sangat-sangat wajar, ya. Seperti ini ada merah-merah, dia ada merah-merah, tapi dia naik lebih banyak. Ya, seperti ini dia ada retracement, ya, dia akan naik lebih banyak. Jadi Andrew sarankan sekali lagi buy now di 1864.58, ya. Untuk teman-teman yang punya sell, hati-hati aja, ya, hati-hati. Kalau sampai analisa ini benar, teman-teman mungkin akan MC. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya posisi buy, selamat, teman-teman sudah berada di jalur yang searah dengan analisa Andrew. Tapi buat teman-teman yang belum punya posisi, Andrew sarankan beli aja, ya. Tapi ingat, ya, beli itu bukan berarti nggak bisa turun. Tetap ada kemungkinan dia untuk turun, ya. Sekali lagi, tetap ada kemungkinan dia untuk turun, ya. Nah, turunnya itu Andrew prediksi kalau kita lihat dari sisi chart ini, dia sudah coba break yang di sini, sudah coba break berapa kali, ya, tapi gagal. Oke, Andrew lihat dia nggak akan turun lebih dari yang support 2 ini, ya. Jadi dia nggak akan turun sampai support 2 ini. Ini kan pivot, ya, yang orang ini pivot. Ini S1, ini S2. Jadi Andrew bisa katakan teman-teman bisa pasang yang namanya stop loss di sini, teman-teman, ya, stop loss. Nah, stop loss, ya, stop loss. Itu harganya di 1833, ya, 1833.76, ya, stop loss di sini.
Dan kita tinggal cari take profitnya di mana. Oke, kita coba lihat ya kalau take profitnya ada di mana. Jadi ini resistance 1, resistance 2, resistance 3. Nah, di sini Andrew lihat dia akan coba tembus yang ini ya. Dia akan coba ke arah sini. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya adalah take profit ya, itu di resistance 3 ya. Take profit itu di resistance 3 ya, sama dengan teman-teman silakan pasang di 1893 ya, 1893.65. Bisa lebih tinggi ya? Bisa saja ya, bisa saja seperti yang kejadian minggu lalu ya. Andrew prediksi harganya naik ke 1840, ternyata dia tembus ke 1864, tapi arahnya kan sudah benar ya. Dan ingat ya, kalaupun kita salah tetap ada stop loss ya. Kalaupun kita salah tetap ada stop loss. Tapi kalau kita benar ya, teman-teman bisa mendapatkan profit yang jauh lebih besar. Jadi itu ya analisa Andrew untuk emas. Sekali lagi, buy now di 1804.58, lalu stop loss di 1833.76, dan take profitnya itu di 1893.65 ya. Jadi itu ya analisa Andrew untuk 5 major pair ya, untuk forex dan 1 komoditi ya teman-teman ya. Masih banyak teman-teman yang nanya ya, Pak ini kan analisanya untuk 1 minggu ya, apakah Bapak punya analisa yang time frame lebih kecil ya? Dan juga masih banyak teman-teman yang nanya, Pak kalau saya mau mendapatkan analisa yang pair lain seperti CAD CHF, CAD JPY, CHF JPY, Euro CAD ada nggak? Yaitu namanya cross pair. Jadi Andrew memang buat ya, untuk analisa yang lebih kecil, yaitu dengan time frame 30 dan H1 ya. Itu Andrew juga buat, dan Andrew juga buat analisa-analisa seperti cross pair ya. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan analisa seperti itu, time frame M30 dan H1 dan cross pair lebih banyak, silakan bergabung menjadi member Profit Training. Silakan Telegram atau WhatsApp 08159910 880 ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang mungkin mau analisa sendiri dengan ProWay ya, untuk mendeteksi sebuah tren ya, dan auto suppress ya untuk menentukan support dan resistance secara otomatis, khusus untuk MetaTrader 5 ya, silakan teman-teman Telegram atau WhatsApp ya ke tim Profit Training 08159910 880. Nanti kita akan kasih tahu bagaimana cara install kedua alat ini ke dalam MetaTrader 5 kalian. Ya ingat ya, MetaTrader 5 ya, bukan yang 4 ya. Kalau yang 4 alatnya beda lagi ya. Jadi pertanyaan untuk minggu ini adalah ya, menurut teman-teman pair mana saja yang akan menyentuh take profit? Yang kedua, kondisi market seperti apa yang cocok ketika kita menggunakan ProWay dan juga auto suppress ya. Nah, silakan teman-teman kalau tulis jawaban teman-teman di kolom komentar supaya kita bisa saling berdiskusi. Buat teman-teman yang mau mendapatkan ebook ya, silakan donasi $10 saja. Tetapi buat teman-teman yang mau mendapatkan ebook secara gratis, silakan komen, like, subscribe dan share, lalu di capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com. Buat teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt secara gratis ya, silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis. Ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung. Akhir kata, sampai jumpa di video-video analisa lainnya. Salam profits.